Nabi Bafi ma zaujatin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ahmadu man istata'u min ibadihi man syaa'a bil wilayah. Al-ahmaduhu man istafahu min ibadihi man syaa'a bil wilayah wa khassahu bihamli asrarihi wa jadabahu minhu ilaihi bisairil inayah. Washkuruhu ammanna alaina bil imani bima ja'at bihil anbiya'u min asrarir rabbaniyah wa waffaqna limutaba'ati sunnatihi mulbahiyati saniyah. Wa usalli wa usallimu ala man sajada lahul malak wa huwa fi dhari abihi suri wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi mun-nuri. Wa ba'du, kemudian daripada itu maka berkatalah Syekh Siddiq Al-Madani Khalifah Syekh Muhammad Sammar, ketahuilah hai sekalian saudara-saudaraku, manakala aku mendengar atau melihat cerita manakib aulia, yakni kebagusan aulia, turun beberapa rahmat, dan aku lihat pula beberapa murid yang mengarang akan manakib gurunya dan dibacanya pada tiap-tiap tahun, yaitu pada hari wafat gurunya, serta membaca Quran dan sedekah lagi serta orang banyak, maka sukalah aku mengerjakan seperti yang demikian, sekedar pahamku yang bodoh. Serta aku himpunkan setengah keramat guruku Sayyidi Syekh Muhammad Sammar Al-Jami' baina syari'ati wa tariqah, yaitu kutub pada negeri Madinatul Rasul pada masa itu, lagi pula menunggu pintu kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa hendak ziarah kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak minta izin kepadanya, maka adalah ziarahnya itu sia-sia sekalipun zahirnya sah. Maka adalah tabiatnya Tuan Syekh Muhammad Sammar itu kasih sayang kepada sekalian orang yang menuntut ilmu dan pada sekalian orang yang fakir miskin, lagi suka berkhidmat kepada orang yang alim dan orang yang menjalin dan jalan thariqah dan hakikah, dan kepada aulia Allah dari kecilnya sampai besarnya hingga sampai ia kepada maqam mursyid. Itulah pekerjaannya, dan kasih kepada Tuhannya dan benci kepada yang dimurkainya, dan melazimkan musyahadah dan muraqabah pada tiap-tiap waktu, dan ibadah dan meninggalkan adatnya yang jahat, dan melawan ia akan hawa nafsunya sekalipun daripada yang halal, dan tidak tidur daripada malam melainkan sedikit jua, yakni apabila ditaruh kepalanya di atas bantal maka ia keluh kesah seperti orang yang sakit, dan apabila waktu sahur maka bangunlah ia daripada tidurnya, lalu ia beribadah di waktu itu hingga waktu subuh. Lalu ia bersembahyang subuh, kemudian daripada itu membaca ratib hingga terbit matahari. Lalu ia sembahyang sunatul isyraq, apabila sampai seperempat hari maka bangkit sembahyang sunat duha, dan membanyakkan ia akan puasa sunat karena riyadhah, yakni supaya biasa, maka kerjaannya semua itu di masa belum baliknya. Syahadah, di masa itulah ia disuruh makan oleh orang tuanya, akan makan di atas hidangan, maka disangka oleh orang tuanya dimakannya yang demikian itu, maka tiba-tiba diangkatnya tempat makanan itu, maka dilihatnya seperti belum dimakannya. Kemudian pergi orang tuanya kepada guru mengaji Quran, mengadukan kelakuan Tuan Syekh Muhammad Sammar radhiyallahu anhu. Katanya diberi makanan pada tiap-tiap hari, manakala ia sudah makan maka dilihat makanannya seperti tiada dimakannya, maka dijawab oleh gurunya, jangan engkau takut akan anakmu itu, dan jangan syak sebenar-benarnya anakmu itu wali Allah. Dan lagi adalah ia pada ketika musim dingin, apabila ia tidur di atas tikar yang baik dan bantal, maka dilihat oleh orang tuanya akan Tuan Syekh Muhammad Sammar mengambil akan air, kemudian dipercikkan di atas tubuhnya sendiri supaya tidak bisa tidur dari dingin itu. Dan lagi adalah ia tatkala orang tuanya memberi pakaian akan Tuan Syekh Muhammad Sammar radhiyallahu anhu,
dengan kain putih yang halus lagi tersulam dengan benang emas. Ketika belum baliknya, maka dicarinya benang emas itu lalu dibuangnya. Katanya, hai ayahanda, yang demikian itu dicegah oleh hukum syara, tiada ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan lagi adalah alnya di dalam zikrullah siang dan malam, lagi suka uzlah yang dijauh daripada manusia dan masuk khalwat dan melazimkan ziarah ke baki, dan pada waktu petang ziarah ke makam segala istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ke makam sekalian sahabat-sahabat, lalu ia zikrullah dan membaca Quran pada tempat itu, dan adalah bidayahnya yakni permulaan menjalani jalan thariqah memakai pakaian yang bagus. Kemudian maka datang kepadanya Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu membawa baju jubah putih, padahal di dalam khalwat, maka dipakaikannya akan Tuan Syekh Muhammad Sammar. Daripada pakaian yang lain, maka adalah ia menanamkan diri fi ardil khumul, yakni menutupi ilmunya dengan menzahirkan kejahilannya, serta suka ia akan bersuci. Maka datang perintah daripada Hadratir Rasul menyuruh ia menzahirkan ilmunya di dalam negeri Madinatir Rasul, seperti kezahiran matahari ketika naik tengah-tengah. Kemudian datanglah beberapa orang dari pihak negeri lain ke Madinatir Rasul sebab mendengar perkhabaran itu, lalu mereka itu mengambil thariqah kepada Tuan Syekh Muhammad Sammar radhiyallahu anhu, dan dapat beberapa hadiah orang daripada beberapa negeri yang berkirim emas dan perak kepadanya daripada raja-raja dan orang-orang kaya. Manakala datang kiriman itu, maka lantas dibagikannya kepada fakir miskin, tiada ditinggalkannya pada tangannya hingga habis. Maka katanya Tuan Syekh Muhammad Sammar kepada murid-muridnya, jangan kamu sekalian mungkir kepada Ahlul Madinah yang ia sudah mungkir kepada aku di waktu ini dari sebab sangat zohirku di dalam negeri Madinah. Tiada seorang daripada zaman sekarang yang zohir seperti kezohiranku daripada ahli wilayah dan irfan. Jikalau keluar aku dari negeri Madinah ini, niscaya banyaklah Ahlul Madinah yang sesat. Dan setengah daripada wasiat Tuan Syekh Muhammad Sammar, barang siapa membaca Allahumma ighfir li ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma jubur ummata Sayyidina Muhammad. 4 kali berturut-turut kemudian daripada sembahyang subuh, niscaya ia adalah orang itu masuk jumlah kutub lagi, kata Tuan Syekh Muhammad Sammar. Tiada naik martabatku melainkan sebab aku melazimkan membaca doa ini pada tiap-tiap sudah sembahyang subuh 4 kali berturut-turut. Dan demikian lagi wasiat Tuan Syekh Muhammad Sammar, lazimkanlah oleh kamu akan sembahyang 5 waktu berjamaah dan sembahyang Jumat, dan banyakkan zikrullah dan syuhud dan muraqabah dan membaca Quran dan salawat atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan membaca istighfar dan banyak bersedekah, karena yang demikian itu memberi tathir pada mati. Dan setengah daripada perkataan Tuan Syekh Muhammad Sammar, bukannya yang bernama guru itu yang mengerasi akan muridnya atas memerintah beribadah, akan tetapi adalah yang bernama guru itu yang menaikkan akan muridnya daripada keramat akan pekerjaannya dunia kepada derajat yang tinggi yaitu akhirat. Dan setengah daripada perkataan Tuan Syekh Muhammad Sammar, barang siapa mengambil thariqah kepadaku serta diamalkannya, niscaya tiada didapatinya dalam dunia fana ini dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, dan dapat saadat ketika sakratul maut dan diluaskan rizkinya. Dan setengah daripada perkataan Tuan Syekh Muhammad Sammar, aku berkata seperti yang dikata oleh Sayyidi Abdul Qadir Jilani, barang siapa menyeruku ya Sammar 3 kali, niscaya hadirlah dengan lekas aku menolongi akan kesusahan dunia akhirat bagi orang yang menyeru itu. Dan setengah daripada perkataan Tuan Syekh Muhammad Sammar, kami tidak mati tetapi berpindah kami daripada negeri dunia yang zahir ini kepada negeri yang tersembunyi. Apabila mati kami daripada penglihatanmu, maka datanglah ziarah kepada kubur kami.
Berzikirlah kamu, maka bahwasanya kami dengar dan kami lihat, dan duduklah serta kamu sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innama khuliqtum lil abadi wa innama tunqaluna min darin ila darin faya habbadan naqlatu wan na'imu sarmadu. Artinya hanya dijadikan kamu kekal dan bahwasanya dipindahkan kamu daripada satu negeri kepada satu negeri, maka yang sebaik-baik pindahan dan sebaik-baik kesenangan yang kekal. Dan setengah daripada perkataan Tuhan Syekh Muhammad Samad, barang siapa makan makanan kami, maka masuklah ia ke surga, dan barang siapa masuk di rumah kami atau langgar kami, niscaya diampuni oleh Allah Ta'ala sekalian dosanya. Syahdan adalah hal Tuan Syekh Muhammad Samad. Ia mengkhabarkan kepada orang akan nikmat-nikmat yang diberi oleh Allah Ta'ala, karena ia menurut akan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Sayyidul Insi wal Jan. Apabila datang nikmat karena menurut firman Allah Ta'ala, wa amma bi ni'mati rabbika fa'adid, artinya khabarkan olehmu ya Muhammad dengan nikmat Tuhanmu yang diberi padamu. Dan setengah daripada perkataan Tuhan Syekh Muhammad Samad, maka adalah karunia Tuhanku padaku bahwa menjadikan akan aku penunggu pintu hadratir Rasul. Dan setengah daripada kurnia Tuhanku padaku bahwa ia menjadikan akan aku pada zaman sekarang rahmat atas segala umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hingga atas kafir, tiada menjadikan akan daku bala atas mereka. Dan yang tersebut pada muhtasar ini setengah daripada keramatnya, dan jikalau hendak mengetahui segala keramatnya radhiyallahu anhu, maka lihat olehmu pada kitab Manaqib Kubra, karena keramatnya tiada terhingga akan banyaknya. Tetapi yang aku sebutkan pada muhtasar ini sekedar menjadi lantaran turun rahmat atas sekalian orang yang hadir mendengarkan, seperti sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dzikrul auliya tanzilur rahmah, artinya bermula menyebut keramat aulia itu turun rahmat, maka memadailah sebegini bagi orang yang percaya. Al-Fatihah.